Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 8? Pertemuan kali ini kita akan membahas jaringan pada tumbuhan atau struktur jaringan pada tumbuhan. Baik, mari kita simak bersama-sama pembahasannya. Jaringan pada tumbuhan ya. Atau kalau kalian bisa lihat di buku paket itu halaman 119 ya. Kalian bisa lihat di buku halaman 119. Baik. Jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan dibedakan atas beberapa jaringan berdasarkan aktivitas pembelahan sel. Jaringan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa atau jaringan dasar. Jaringan meristem itu sendiri adalah jaringan yang selalu membelah atau yang pasti selalu membelah. Meristem sendiri terbagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer ini terdapat pada ujung batang dan ujung akar, sementara untuk meristem sekunder terdapat pada jaringan epidermis batang atau kulit batang. Dan yang kedua, jaringan dewasa atau jaringan dasar. Ini jaringan dewasa ini terdiri dari jaringan dasar, jaringan penyokong, kemudian jaringan pengangkut ya. Kita lanjutkan lagi. Baik, pembagian jaringan pada tumbuhan. Yaitu yang pertama, tadi kita sudah bahas, yaitu jaringan meristem. Meristem primer dan meristem sekunder. Nah, meristem ini terdapat seperti pada gambar, perhatikan, terdapat pada ujung batang, kemudian ada juga ujung akar, ya, itu yang meristem primer. Kemudian yang sekunder, itu terdapat pada kambium batang. Kalau di sini digambar di nomor 2 dan nomor 5 itu meristem sekunder. Kemudian yang kedua adalah jaringan dewasa. Ya, ada jaringan dewasa terdiri atas 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan penyokong. Kita lanjutkan ya. Kita akan bahas satu persatu tentang jaringan dewasa ya. Yang pertama adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini memang fungsinya untuk menguatkan bagian-bagian tumbuhan ya. Terdiri atas 2, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim fungsinya adalah untuk menyokong bagian tubuh yang masih muda. Sedangkan sklerenkim untuk menyokong bagian tubuh yang sudah tua. Nah, sklerenkim sendiri terbagi menjadi 2 nanti, yaitu sklerenkim ini fiber atau serat. Yang satu lagi adalah sklereid. Untuk fiber itu bentuknya seperti serat yang panjang, gitu ya, serat yang memanjang. Kalau diberikan contoh itu seperti serat bambu ya, yang memanjang. Sementara sklereid itu contohnya adalah kulit kacang tanah. Itu tadi jaringan penyokong. Kita lanjutkan dengan jaringan berikutnya, yaitu jaringan pelindung. Nah, ini gambar penampang batang. Jaringan pelindung pada tumbuhan itu terutama adalah epidermis atau kulit terluar dari batang. Tapi selain epidermis, ada juga endodermis, eksodermis, endodermis, dan jaringan gabus, yang kesemuanya terdapat pada lapisan kulit batang. Itu tadi jaringan pelindung. Fungsinya untuk melindungi struktur-struktur organ tumbuhan di dalamnya. Kemudian berikutnya adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jadi jaringan dasar
Parenkim itu adalah jaringan dasar yang tersusun dari sel-sel hidup yang membentuk struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi dan masih bisa melakukan proses kegiatan fisiologis. Nah, contohnya adalah bintik-bintik pada umbi kentang dan umbi jalar yang tumbuh ketika ditanam. Jadi kalau kita perhatikan tuh ada bintik-bintik pada umbi kentang dan umbi jalar, nah itu namanya jaringan parenkim, ya. Dan dia akan menjadi bakal tumbuhan baru. Kita lanjutkan jaringan yang keempat, yaitu jaringan pengangkut pada tumbuhan. Sudah kita bahas berulang kali, jaringan pengangkut ini terdiri dari xilem dan floem. Nah, ini adalah gambar xilem dan floem sekaligus menjelaskan fungsinya. Jadi, di sini di xilem itu diberikan gambar anak panah ya yang searah. Kemudian yang melalui adalah air dan mineral, artinya fungsi xilem adalah menyerap air dan mineral dari dalam tanah menuju daun. Ya. Menyerap air dan mineral dari dalam tanah menuju daun. Sedangkan floem sama juga merupakan jaringan pengangkut yang dia mengangkut hasil fotosintesis, di sini disebutkan air dan makanan, atau hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, itu floem ya. Baik, demikian tadi pembahasan kita tentang struktur jaringan pada tumbuhan. Nah, berarti materi kita tentang struktur dan jaringan pada tumbuhan telah selesai. Selanjutnya, kalian nanti silahkan untuk mengerjakan soal yang berada di buku paket halaman halaman 149 sampai 149 sampai 152. Nah, bila ada yang belum difahami, kalian bisa buka kembali catatannya dan materi yang ada di buku paket atau putar kembali video ini. Baik, terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.